Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifa Istiawan dengan NRP 5017251021. Izinkan saya untuk mereview buku Geofisika karya William Lowry. Di bab pertama itu judulnya apa itu geofisika. Nah, di sini dijelasin banyak tentang geofisika secara umum ya. Jadi, geofisika itu adalah suatu ilmu yang menggunakan metode fisika untuk mempelajari bumi. Nah, mempelajari bumi ini dengan menggunakan parameter-parameter fisika. Karena pada sejatinya bumi itu mengandung suatu, bukan mengandung, kayak dia memiliki suatu sifat-sifat fisik ya, fisika yang sangat kompleks. Jadi bisa diteliti dengan parameter-parameter fisika tertentu gitu. Terus di sini juga dijelasin sejarah perkembangan ilmu geofisika yang dulunya masuk ke rumpun ilmu fisika begitu. Terus juga dijelasin eh, perbedaannya penelitian antara fisika dan juga geofisika. Kalau geofisika ini dia penelitiannya tidak bersifat maksudnya geofisika ini penelitiannya bersifat alami dan tidak dikendalikan. Jadi itulah mengapa prediksi gempa bumi itu sampai sekarang belum bisa diprediksi secara akurat. Terus di sini juga dijelasin fokus utama di disiplin ilmu geofisika adalah dulunya hanya medan magnet dan juga medan gravitasi dan magnet di planet. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan seismologi mulai meningkat ya. Dulu sejarahnya karena perang dingin untuk di situ keperluan membedakan antara uji coba nuklir kecil dan juga gempa kecil begitu. Terus di seismologi di situ terus berkembang seiring berjalannya waktu sampai sekarang. Alat untuk mengukur seismologi itu di situ dijelasin ada seismometer dan juga dijelasin penggunaan sedikit-sedikit penggunaan dan juga penjelasannya. Kemudian di bab kedua itu judulnya adalah planet bumi. Di bab ini dijelasin pertama ada hukum-hukum fisika. Nah, hukum-hukum fisika itu di sini dijelasin ada pertama kekekalan energi, yang mana kekekalan energi ini adalah suatu hukum yang menjelaskan bahwa energi itu tidak habis dan akan menjadi materi yang baru. Terus ada hukum kekekalan momentum sudut, itu dicontohkan seperti kita memutarkan suatu benda yang diputar. Ketika kita memendekkan jaraknya terhadap bendanya, maka kecepatannya akan meningkat. Terus selain itu ada juga penjelasan bahwa sejarah-sejarah terbentuknya tata surya kita. Nah, tata surya ini berdasarkan teori Big Bang. Terus kemudian dari situ merucut-merucut tentang sejarah pembentukan bumi, yang mana bumi itu dulunya terbentuk dari sebuah nebula atau gas ya. Terus ketika itu ada titik yang memiliki gaya gravitasi terus menarik semua gasnya itu, sehingga ada gas-gas yang memiliki gaya berat lebih tinggi, yaitu semacam Fe gitu, nikel. Dia tertarik ke inti. Nah, kemudian yang seperti hidrogen, oksigen yang memiliki massa lebih rendah, dia akan menjadi sebuah atmosfer. Itu yang untuk sebagai proses pembentukan bumi. Nah, ternyata dari situ juga di situ dijelasin lebih rinci lagi tentang gimana bumi itu sistem bumi itu terjadi, kayak semisal adanya pergeseran sumbu rotasi bumi ya, yang disebabkan karena adanya gaya gravitasi antara di situ orbital bumi dengan orbital Jupiter. Terus kemudian ternyata dari situ muncul hukum-hukum seperti hukum gravitasi dan juga hukum Kepler. Hukum gravitasi ini didasarkan pada Newton, hukum Isaac Newton. Itu menjelaskan bahwa gaya gravitasi itu hasil dari perkalian antara massa kedua benda dibagi dengan jaraknya. Nah, kemudian di hukum Kepler itu sebenarnya ada 3 hukum Kepler, tetapi secara umum itu pokoknya
hukum Kepler itu ngejelasin tentang gimana cara mencari periode. Ternyata hukum Kepler itu mengungkap kita bisa mengukur periode jarak suatu planet. Nah, di situ juga di hukum Kepler dijelasin bahwa orbital planet itu berbentuk elips. Nah, kemudian bumi juga mengalami ada yang namanya siklus Milankovitch. Milankovitch itu siklus pergeseran atau perubahan bentuk orbital bumi yang nantinya dan juga rotasi bumi itu yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan iklim. Karena kan kalau semisal orbitalnya bergeser, itu sudut kemiringan bumi bergeser, maka akan terbentuk suatu datangnya sinar matahari itu akan bergeser sehingga perubahan iklim terjadi di situ. Nah, kemudian bukti-bukti yang menjelaskan hal tersebut itu kita bisa melihat kalau di buku ini dijelasin kita bisa melihat buktinya di batuan-batuan yang terkubur di kutub gitu. Karena dari situ kita bisa melihat peluruhan isotop-isotop batuan itu dan mendefinisikan isotop itu dulunya di musim apa, di zaman apa begitu. Di bab ketiga ini judulnya seismologi dan struktur internal bumi. Jadi seismologi itu membahas tentang gelombang-gelombang yang diakibatkan oleh gelombang seismik. Kenapa terjadi gelombang seismik? Karena batuan itu punya sifat elastis. Nah, gelombang seismik ini kemudian dibagi menjadi 4 jenis dengan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah body wave, itu dikelompokkan lagi menjadi 2, ada gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini dikelompokkan lagi menjadi 2, ada gelombang sekunder vertikal dan gelombang sekunder horizontal. Kemudian untuk yang surface wave itu ada gelombang relay dan gelombang low. Nah, dari gelombang-gelombang tersebut itu para peneliti menggunakannya untuk meneliti struktur internal bumi, yang mana struktur internal bumi itu terdiri dari kerak, mantel, inti. Nah, dari sifat-sifat gelombang sekunder, yang mana gelombang sekunder itu tidak bisa menembus liquid. Nah, di situ diketahui lah bahwa inti bumi itu ternyata inti luarnya bersifat cair dan inti dalamnya bersifat padat. Kemudian dibahas juga tentang pelambatan suatu gelombang itu terjadi karena 3 faktor. Yang pertama itu karena peredaman oleh materi, peredaman energi. Itu karena si batuan itu nggak semuanya elastis, jadi ada yang meredam, ada yang diredam oleh batuan. Terus yang kedua itu karena scattering, dan yang ketiga itu karena geometris. Jadi semakin jauh semakin melemah gitu sih gelombangnya. Terus mekanisme perambatannya itu ada refraksi, refleksi, dan juga difraksi. Kemudian di sini juga dibahas tentang tomografi seismik, yaitu adalah mekanisme atau suatu cara pemodelan bawah permukaan dengan memodelkan 3 dimensi dari bawah permukaan. Ibaratnya gampangannya seperti CT scan pada manusia. Terus yang terakhir adalah noise seismik, yaitu pengukuran getaran seismik oleh getaran-getaran kecil. Seperti misalnya contohnya itu adalah longsor. Kemudian di bab 4 ini judulnya adalah seismisitas atau gempa bumi. Gempa bumi ini dijelaskan dengan model elastisitas rebound, yang mana material elastis ketika diberi gaya maka dia akan berubah bentuk, dan ketika itu maka dia akan bisa berubah kembali ke bentuk normalnya. Nah, namun ketika benda elastis ini sudah mencapai titik elastis pada maksimumnya, maka dia akan patah dan terjadilah gempa bumi. Nah, pengukuran gempa bumi ini terbagi menjadi 2, ada yang berdasarkan magnitudo dan juga berdasarkan intensitas. Kalau yang magnitudo itu seperti yang banyak kita kenal, itu adalah skala Richter. Kemudian gempa bumi ini juga terbagi menjadi 2, ada yang gempa foreshock dan juga gempa susulan. Kemudian gempa ini juga menimbulkan adanya peristiwa sekunder seperti tsunami, yang mana tsunami itu kan bisa terbentuk karena adanya gempa. Nah, kemudian di bab ini juga dibahas bahwasannya ada gempa di batas lempeng. Nah, gempa di batas lempeng ini apa aja? Ada pertama, ada konvergen, terus ada divergen, dan juga ada transform. Ini
sudah dijelaskan dulu di semester 1 yaitu di geologi fisik. Terus di sini di bab ini juga dijelaskan bahwa adanya pemantauan dan prediksi gempa itu sampai sekarang belum bisa diprediksi secara akurat. Di bab kelima itu judulnya Gravity and the Figure of the Earth, itu menjelaskan gravitasi, secara umum gravitasi. Tapi pertama itu ngejelasin tentang jari-jari bumi itu gimana ditemukan. Jadi ditemukannya itu dulu pakai metode konvensional, yaitu dengan mengukur kedua jarak dua tempat yang berbeda di Mesir. Terus dari ditemukannya jari-jari tersebut, para ilmuwan ternyata dulunya memang berspekulasi bahwa bumi itu bulat, tetapi bulatnya itu tidak bulat sempurna, tetapi bulat pepat. Nah, bulatnya pepat ini setelah diketahui setelah diketahui jari-jari bumi, ternyata ada gaya-gaya yang mempengaruhi kenapa bumi itu bulat pepat, yaitu adanya gaya kombinasi gaya sentripetal dan juga gaya rotasi. Ternyata gaya sentripetal itu bergerak keluar, terus gaya rotasi itu ternyata searah dengan gaya gravitasi. Nah, inilah awalannya kenapa gaya gravitasi ditemukan terus berkembang dengan teori Isaac Newton. Nah, kemudian ternyata faktor lain yang menyebabkan adanya gaya gravitasi itu adalah perbedaan massa batuan di bawah permukaan bumi. Nah, terus ternyata efek dari gaya gravitasi ini salah satunya itu ada pasang surut, itu adalah efek dari dua gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi dengan gaya tarik bulan. Nah, gaya pasang surut ini itu ada dua. Kalau di bumi itu ada diurnal dan juga semidiurnal. Kalau diurnal ini berarti satu pasut itu setiap harinya, dan kalau yang semidiurnal itu berarti 2 kali pasut di setiap harinya. Terus di sini juga dijelaskan adanya anomali gravitasi. Anomali gravitasi ini adalah suatu penyimpangan nilai gravitasi dengan kondisi normalnya. Nah, di sini juga ada free air gravitasi, anomali gravitasi, dan juga ada Boger gravitasi anomali. Nah, kalau yang free air ini dia ngejelasin terhadap ketinggiannya, itu anomali gravitasi terhadap ketinggian. Tetapi kalau yang Boger ini terhadap massa jenis batuan di bawahnya. Terus di sini juga terakhir ada penjelasan tentang isostasi, yang mana isostasi ini adalah suatu keseimbangan kerak bumi yang mengambang di atas mantel. Nah, itu. Kemudian di bab 6 itu judulnya adalah The Earth Heat atau sumber panas bumi. Pertama itu di sini dijelasin adanya energi kinetik. Energi kinetik ini didefinisikan sebagai pergerakan suatu molekul di dalam suatu benda. Nah, dari energi kinetik ini kemudian muncul dua definisi, yaitu ada suhu dan ada panas. Ternyata suhu dan panas itu adalah suatu definisi yang berbeda. Kalau suhu itu adalah pergerakan atau energi-energi kinetik dari molekul-molekul itu dalam suatu volume. Tetapi kalau suhu itu, kalau panas itu adalah bentuk energinya. Nah, apa sih korelasinya antara suhu dan panas? Jadi korelasinya adalah ketika panasnya naik, ketika panasnya bertambah, maka energi kinetika itu meningkat, sehingga gerakan molekulnya itu semakin cepat, sehingga suhunya itu naik. Nah, kemudian ada definisi energi internal. Jadi energi internal ini adalah jumlah total dari gerakan energi gerak dari suatu molekul-molekul dalam suatu volume. Nah, di bumi itu energi internalnya dibagi menjadi dua, ada energi internal radiogenik dan primordial. Kalau energi radiogenik itu berarti berdasarkan peluruhan radioaktif isotop gitu ya. Kalau yang primordial itu sumbernya dari sisa-sisa pembentukan bumi. Nah, energi internal bumi inilah yang menggerakkan adanya pergerakan di bawah permukaan, atau pergerakan misalnya pergerakan tektonik lempeng. Nah, mekanismenya sendiri itu ada radiasi, ada konveksi, dan ada konduksi.
Selanjutnya di bab 7 itu judulnya The Earth's Magnetic Field. Jadi di sini menjelaskan gimana adanya magnetik bumi gitu. Jadi magnetik bumi ini terbentuk karena inti luar bumi yang bersifat cair itu ada mekanisme pergerakan konveksi, yang mana pergerakan tersebut mengakibatkan inti dalam bumi yang bersifat solid yang dia didominasi oleh Fe pergerakan-pergerakan ke atas sehingga ada pembalikan-pembalikan magnetik bumi. Terus magnetik bumi ini juga ada terus muncul ada teori paleomagmatism atau magnetik purba, yang mana dibuktikan adanya beberapa bukti seperti pembalikan arah magnetik batuan yang ditemukan di Mid Oceanic Ridge. Terus bukti yang kedua itu seperti adanya perubahan-perubahan pergerakan tektonik lempeng yang dibuktikan dengan benua-benua yang seperti puzzle sekarang. Itu paleomagmatism. Terus kemudian dalam eksplorasi geofisika ketika kita menggunakan metode magnetik itu yang dicari adalah anomali magnetiknya, karena setiap batuan itu memiliki densitas yang berbeda. Nah, makanya ketika kita menggunakan metode magnetik, kita mencari anomali setiap tempatnya kandungan magnetik tersebut. Biasanya magnetik yang tinggi itu terkandung di batuan yang memiliki unsur hematit dan juga magnetit. Bab terakhir itu judulnya Aftertalk. Jadi di sini lebih membahas geofisika itu telah mengalami kemajuan yang terus sampai sekarang masih dikembangkan. Walaupun di geofisika apalagi kalau kita membahas gempa bumi itu masih terdapat kendala, tetapi hal tersebut terus dikembangkan. Nah, geofisika ini juga menjadi suatu peluang besar di masa depan untuk kita mengulik bumi dan juga gimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini. Di review buku Geofisika karya William Lowry, rating dari saya itu adalah 7,5/10, karena menurut saya itu buku itu bagus banget buat kami-kami yang sedang mendalami dasar-dasar ilmu geofisika. Tetapi kenapa saya kasih 7,5? Sisanya itu adalah kurang di visualisasinya. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.